Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, saya doakan semoga Anda yang menonton video ini diberikan barokah sehat, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan semoga Anda dan keluarga selalu mendapatkan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, dalam video ini kita akan membahas cara berdoa agar doa kita sampai dan tembus ke langit ketujuh dan agar Allah mengabulkan apa yang kita minta dengan secepat mungkin yang Allah inginkan. Tonton video ini sampai selesai, saya akan berikan semuanya tips dan cara berdoa agar semua hajat-hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, Anda berdoa yang pertama, yaitu berdoa dengan penuh yakin doanya pasti akan dikabulkan. Berdoalah kepada Allah dengan kondisi hati kita benar-benar 100% yakin kepada Allah bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa dari hambanya dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hamba yang memiliki hati yang lalai. Maksudnya lalai itu adalah tidak yakin kepada Allah walaupun itu keraguannya hanya sedikit. Jadi yang pertama yang ingin saya beritahu kepada Anda, berdoalah jangan sampai ada keraguan sedikit pun kepada Allah. Perlu Anda tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya jagat raya seluas ini. Allah mampu. Anda lihat langit di luar sana sangat luas terbentang. Dan tanpa tiang satupun yang menyangga langit, apakah langit roboh? Itulah ciptaan Allah yang begitu sangat sempurna. Dan Allah sangat mampu untuk mengabulkan apa yang Anda minta. Asalkan Anda yakin 100% kepada Allah, jangan ada keraguan sedikit pun. Lalu yang kedua yaitu tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, doa seorang hamba pasti akan dikabulkan kepada Allah selama doanya tidak untuk keburukan atau tidak untuk memutus silaturahim. Pasti akan dikabulkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permohonan seorang hamba yang tergesa-gesa. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa maksudnya tergesa-gesa dalam berdoa?" Rasulullah menjawab, yaitu seorang hamba yang mengatakan, "Aku telah berdoa tapi doaku belum terkabulkan." Maka dari itu di poin kedua saya memberitahu kepada Anda, ketika kita berdoa, ketika kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, jangan sampai kita mengucapkan, "Duh, aku sudah berdoa tapi kok nggak dikabulkan." Kurang lebih sama seperti di poin yang pertama. Akan tetapi di sini penekanannya adalah kita terus-menerus berdoa sepanjang waktu tanpa kita bertanya kepada Allah, tanpa kita mengintip kepada Allah kapan Allah akan mengabulkan dan bagaimana cara Allah mengabulkan kepada kita. Karena itu sudah ranahnya Allah. Kapan Allah mau mengabulkan terserah Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan permintaan kita terserah Allah. Allah pasti akan memberikan permintaan kita di waktu yang sangat tepat menurut Allah, bukan menurut kita, dengan cara Allah yang sangat ajaib yang tidak pernah kita duga-duga. Saya merasakan sendiri, saya butuh uang 18 juta dalam waktu kurang dari setahun. Mungkin 6 bulan saya harus menghadirkan uang 18 juta di posisi saya yang saya tidak bekerja di suatu perusahaan manapun. Saya swasta, tetapi Allah menghadirkan kepada saya sebab yang dimana dengan sebab tersebut saya mendapatkan uang 23 juta, surplus 5 juta. Butuhnya 18 juta,
dikasihnya 23 juta. Maka di saat kita berdoa kepada Allah, terus-menerus kita ulangi doa kita tanpa kita bertanya kepada Allah kapan waktunya akan dikabulkan dan bagaimana caranya. Itu sudah ranah Allah. Tugas kita adalah berdoa dengan penuh yakin dan memaksakan untuk selalu berdoa, untuk selalu yakin. Kemudian yang ketiga, memulai doa dengan memuji Allah, bersolawat, bersyukur, dan beristighfar. Ini langsung saya rangkum ya teman-teman. Jadi sebelum kita meminta hajat kepada Allah, di saat apapun ketika kita berdoa, setelah sholat, sebelum sholat, di waktu mustajab, urutan doanya harus sama. Yaitu kita memuji Allah. Contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fattah ya razzaq ya ghani ya mughni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada hamba yang tidak bisa hamba hitung, nikmat yang sangat banyak Engkau berikan kepada hamba. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih ya Allah. Hamba memohon ampun kepadamu atas semua dosa-dosa yang telah hamba lakukan ya Allah. Ya Allah berikanlah hamba kemudahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Itu contoh lafaz doa yang kita ucapkan kepada Allah. Memuji Allah, bersolawat, bersyukur, dan juga beristighfar. Lalu kemudian selanjutnya, berdoa pada waktu mustajab. Doa di waktu mustajab antara lain, yang pertama, pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, dimulai dari 3 jam sebelum waktu subuh tiba, sampai menjelang waktu subuh. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi, kemudian Allah berkata kepada kita, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang memohon kepadaku maka akan aku beri, dan siapa yang beristighfar kepadaku maka akan aku ampuni dosanya sebesar apapun dosanya. Itu janji Allah dan itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi adalah Allah ngasih tahu ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad ngasih tahu ke kita. Itu hadis qudsi. Kemudian waktu mustajab berdoa yang lainnya, yang paling mudah kita temui adalah di antara azan dan iqamah. Makanya kenapa saya selalu merekomendasikan kepada Anda untuk sholat di masjid, sholat di musola bagi yang laki-laki khususnya. Kemudian datang ke musola atau ke masjid saat azan berkumandang. Paling lambat setelah azan berkumandang. Tujuannya adalah selain kita melaksanakan sholat sunnah di waktu tersebut sebelum iqamah tiba, itulah waktu mustajab untuk berdoa. Kata Nabi SAW, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Ini Nabi Muhammad yang bilang, bukan saya, bukan. Tidak tertolak artinya doa yang kita panjatkan setiap 5 waktu sholat sebelum iqamah itu selalu tembus ke langit ke-7 sampai ke Allah. Istilahnya kalau proposal, kita minta proposal ke perusahaan. Proposal ini langsung sampai ke direktur perusahaan. Nggak usah ngelewatin satpam yang harus ada uang rokok. Nggak usah ngelewatin kemanapun. Langsung sampai ke direktur perusahaan. Itulah jika kita berdoa pada di antara azan dan iqamah. Lalu kemudian waktu mustajab untuk berdoa yang lainnya adalah di waktu hujan. Terlebih sekarang ini adalah musim hujan. Jika Anda datang ke masjid atau ke musola jauh sebelum iqamah tiba, saat itulah waktu mustajabnya berdoa. Terlebih lagi jika pada saat itu adalah waktu turunnya hujan. Double keberkahan, 2 waktu istimewa mustajabnya berdoa kumpul dalam satu kesempatan. Saat itulah doa Anda pasti sampai ke langit ke-7 dan mustajab. Lalu di kesempatan lain misalkan ketika turun hujan, Anda jangan ngobrol, tapi berdoa, minta sama Allah. Lalu kemudian teman-teman, yang terakhir
terus-menerus ulangi doa setiap waktu mustajabnya berdoa. Inilah yang saya lakukan di saat saya minta sama Allah uang 18 juta dikasih 23 juta. Saya terus-menerus berdoa pada setiap azan dan iqomah sampai saya tuh merasa bosan, teman-teman. Wah, bosan nih doa terus. Ya mau gimana lagi, orang saya yang butuh. Kalau nggak sama Allah saya minta, sama siapa lagi? Gitu, teman-teman. Jadi walaupun ada rasa bosan dalam berdoa, lawan dan paksakan untuk berdoa di waktu itu. Kalau kalian lihat jamaah yang lain ada yang ngobrol, ada yang ngelamun, kan enak tuh kan, ngobrol ngelamun kan enak. Tapi enggak, jangan ngobrol, jangan ngelamun, tetapi berdoa minta sama Allah, mubazir waktu kalau cuma dipakai untuk ngobrol. Itu teman-teman, semoga bisa diambil manfaatnya. Catat dan praktekkan, insya Allah hajat Anda akan terkabul dengan izin Allah, dengan keajaiban Allah. Amin ya robbal alamin.